teman-teman. Wah, shalom teman-teman, udah kerasa ya. Ini udah hari Minggu loh. Oscar udah sabar nih memuji Tuhan sama kalian. Yuk, kita ke sekolah minggu hari ini ya. Shalom adik-adik, gimana kabarnya? Sudah siap sekolah minggu? Kalau sudah siap sekolah minggu, yuk kita berdoa, satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bisa beribadah online pada hari ini melalui streaming ini Tuhan. Tuhan, berikan kami hati yang semangat untuk bisa memuji dan menyembah-Mu dengan penuh semangat. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan, amin. Sama beribadah. Akhirnya kita balik ke rumah. Iya, kita balik ke rumah loh. Dan kita juga udah banyak belajar kan di game tadi. Hore! Semuanya bagus. Yuk, tepuk tangannya yuk. Ikuti gerakan Mister ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Tepuk tangannya, kita nyanyi lagu yang kedua. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota berlindungan. Yuk lambaikan tangannya, katakan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Tepuk tangannya dong. Nah, adik-adik bisa duduk kembali. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita mau menyembah Tuhan. Siapkan hati kita buat memasuki firman Tuhan, buat untuk menyembah Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Yuk angkat tangannya. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia.
Loh, kok si Adrian itu langsung aja ya ngambil jajanan si Lovely? Boleh nggak adik-adik melakukannya itu? Tentu aja tidak boleh. Itu perbuatan yang tidak baik dan tidak sopan. Nah, tapi kalau adik-adik pernah melakukan hal tersebut, adik-adik harus mengaku dan bertanggung jawab atas kesalahan itu. Nah, adik-adik, yuk kita mau melihat kisah Yunus berikut ini. Jonah Prayer in the Deep diambil dari Jonah 2 ayat 1 sampai 10. Upaya Yunus untuk menghindari pergi ke kota berbahaya Niniwe menyebabkan dia ditelan hidup-hidup oleh ikan yang besar. Jelaslah, upaya Yunus untuk menghindari situasi yang menakutkan tidak berhasil dan tidak berjalan sesuai rencananya. Kini, ia sendiri di dalam perut ikan, tidak berdaya untuk melakukan apapun untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Yang bisa Yunus lakukan saat ini hanyalah berdoa. Yunus berseru kepada Tuhan, katanya, "Engkau melemparkan aku ke dalamnya perairan laut yang dalam dan gelap. Tempat semua ombakmu dan pemutus jatuh ke arahku. Sepertinya aku pun telah diusir dari pandanganmu, tetapi aku akan melihat ke arah itu dan ada bait suci Tuhan." Yunus lalu melanjutkan doanya sambil berkata, "Saat permukaan naik semakin tinggi, rumput laut melilit kepalaku, menyeretku ke bawah semakin dalam sampai aku berpikir, begitu aku tenggelam ke dalam bumi di mana aku akan tinggal selamanya. Tepat ketika aku yakin hidupku akan segera bertemu akhir yang indah, aku teringat kepadamu Tuhan," kata Yunus. "Doa saya datang kepada Anda, ke bait suci Anda, dan Anda mengangkat hidupku dari lubang ya Tuhan, Tuhanku." Meskipun Yunus tidak mentaati Tuhan, Tuhan telah menyelamatkan Yunus dari tenggelam. Sementara Yunus tahu bahwa dia tidak sepenuhnya keluar dari bahaya, tapi dia masih hidup. Yunus berpikir, orang-orang yang menyembah berhala palsu tidak tahu cinta Tuhan yang begitu teguh. Orang-orang seperti itu tidak tahu apa yang hilang, dan orang-orang tersebut adalah orang-orang yang tinggal di Niniwe. Tiba-tiba Yunus memahami misi Tuhan mengirimkannya dan mengapa penting baginya untuk mengambil peringatan Tuhan kepada mereka. Kata Yunus, "Dengan suara syukur, aku akan melakukan apa yang telah kau janjikan. Keselamatan adalah milik Tuhan." Dan Tuhan berbicara kepada ikan itu, dan ikan itu memuntahkan Yunus ke dalam lahan kering. Yunus yang bersyukur kini siap melaksanakan misinya untuk Tuhan. Yunus menuju Niniwe dengan tujuan dalam hatinya dan kepercayaan yang diperbarui kepada Tuhan. Nah, adik-adik, belajar dari kisah Yunus tadi, bahwa kita itu belajar untuk berdoa dalam segala situasi. Sebab apa? Sebab doa adalah di mana saat kita itu mengaku dosa kita kepada Tuhan. Tidak ada semua pelanggaran itu tersembunyi di hadapan Tuhan. Melalui doa, kita meminta maaf kepada Tuhan, kita memohon pengampunan kepada Tuhan akan dosa-dosa kita. Dan kita berjanji kepada Tuhan untuk tidak mengulangi perbuatan-perbuatan dosa itu lagi. Yang kedua, bahwa dengan berdoa, kita memperkatakan janji-janji Tuhan. Sebab Tuhan itu begitu mengasihi kita dan kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita dan Dia menguatkan kita pada masa-masa yang sangat sulit. Yang ketiga, melalui doa, kita itu selalu mengingatkan kita bahwa Tuhan itu mendengar dan menjawab setiap doa kita.
Melalui doa adalah kesempatan kita itu berkomunikasi dengan Tuhan dan sekaligus mengingatkan kita untuk kita tetap percaya pada kuasa Tuhan dan janji-janji firman Tuhan yang akan membantu kita melalui masalah-masalah sesulit apapun. Teman-teman, Oscar tambah happy nih. Setelah ikut ibadah hari ini, teman-teman juga happy kan? Stop, tunggu dulu. Setelah ini kita mau buat activity. Yuk, teman-teman, kita buat bersama ya. Wah, adik-adik, gimana ya rasanya berada di perut ikan? Pasti nggak enak kan ya? Dan juga pasti sendirian di perut ikan itu. Nah, hari ini Miss mau bikin Yunus berada di perut ikan. Nah, adik-adik perlu siapin origami berwarna biru. Kemudian adik-adik perlu siapin spidol atau mata-mata. Kemudian adik-adik perlu siapin gunting, lem, dan juga kertas biasa ya. Nah, step pertama, adik-adik bisa bikin lingkaran, setengah lingkaran seperti ini. Kemudian adik-adik bisa bikin ini, bagian bawah dari ikan paus itu. Jadi bikinnya itu kayak bulan sabit. Nah, di ujungnya ini nanti adik-adik bisa bikin buntutnya ikan kayak gini. Nah, setelah itu kalau sudah jadi gini, adik-adik bisa ikat keduanya menggunakan jepitan seperti ini. Nah, kalau sudah adik-adik bisa bikin Yunus. Nah, adik-adik bisa gambar dulu orangnya kayak gini. Miss gambar Yunusnya kecil sekali supaya bisa masuk di perut ikan ini. Nah, kalau sudah adik-adik bisa tempelkan Yunusnya ini ke ikannya ini pakai. Nah, seperti ini adik-adik. Kemudian adik-adik bisa kasih mata di sini. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini ya adik-adik. Nah, ini. Kalau sudah jadi, jangan lupa post di IG-nya gsdskids.pm ya, supaya Miss Jessica bisa lihat pekerjaan adik-adik. See you, happy Sunday!